Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dulurku di mana bae berada di suasana sore hari ini. Bertemu lagi kita dalam menjelang berbuka puasa ya dalam acara dialog hikmah Ramadan. Untuk gelaran hari ini di hari Rabu 4 Maret 2026 bertepatan dengan 14 Ramadan 1447 Hijriah. Dan tentunya masih bersama Ustadz kita masih muda belagak pulau. Dan tema yang akan dibahas adalah berkaitan dengan puasa. Iya. Ada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Dan tentunya bahasan dari beliau ini adalah mengenai puasa yang sedang kita jalani saat ini ya. Kita bakal sapa dulu ya Ustadz kita tercinta gitu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek gayaku. Sehat Ustadz nih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin singgonya. Sehat walafiat. Iya, ke-14 hari ini Ustadz. Iya benar. Puasa kita tadi. Iya. Nah, bahasannya ada jauh beda. Kalau hari lagi puasa, nak puasa juga bahasan Iya, kita temanya. Ya tuh Cek Ustadz, Gaya. mungkin untuk jika kita nih pembuka kebersamaan kita di sore hari ini. Iya, Cek Gaya. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam, tahiyata ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena di hari ini di tanggal ke-14 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah di hari Rabu bertepatan juga dengan tanggal 4 Maret 2026 Miladiah, kita dapat kembali bermajelis walaupun via elektronik, via media, baik melalui radio manual perempat RRI maupun melalui RRI digital maupun yang melalui channel YouTube ataupun beberapa channel media sosial RRI perempat lainnya. Maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, maka selanjutnya kita sama-sama bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat dan seluruh umat beliau dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini sebagaimana player yang sudah tertera itu adalah tentang puasa atau fikih puasa. Ini adalah bagian dari rukun Islam yang keempat dari 5 rukun Islam. Kita kemarin beberapa waktu yang lalu di awal sudah bahas syariat, sudah bahas juga rukun Islamnya. Nah, kita sudah bahas syahadat, salat, zakat dan hari ini puasa. Nah, insyaallah besok haji, artinya 5 rukun Islam sudah kita penuhi itemnya ya. Nah, baik, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita hari ini itu tentang fikih shaum atau fikih puasa. Dalam bahasa Arab, puasa itu asal katanya shaum. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan shaum itu artinya puasa. Nah, itu akarnya dari bahasa Sanskerta, upawasa.
artinya nahan segala-gala bentuk hawa nafsu. Nah, maka para ulama yang ada di Nusantara, di tanah air, ngembek terjemahan saum itu dengan sebutan puasa. Yang lebih tepatnya itu. Nah, jadi sebetulnya saum itu konteksnya lebih kepada syariat, kalau puasa itu dia lebih kepada konteks adat atau konteks budaya. Tapi karena ada kesamaan dari sisi kosakata, dari sisi makna kata itu sendiri, maka yang diambil itu menerjemahkan saum itu bukan hanya menahan tapi puasa yang digunakan ya. Itu secara bahasa. Secara istilah, puasa itu ialah nahan diri dari makan, minum dan segala hal-hal yang dapat membatalkannya. Jadi kan kita belajar apa yang membatalkan puasa. Mulai terbit fajar sodik sampai terbenamnya matahari di barat dengan syarat dan rukun tertentu. Dasarnya apa? Nasnya puasa ini. Cik ada telepon, lanjutkan apa? Lanjutkanlah, kita Lanjutkan lah, terima dulu ya. Iya, sambil jalan Tanya. deh gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sugeng sore. Sugeng sore kepripun sak wartose nggih. Alhamdulillah, ini tapi Pak Ustadz tak ngerti kalau kita ngomong cak ini. Apa kabar? Pak Ustadz. Semoga sehat ya. Alhamdulillah sehat, amin. Ya, Amin. dulurku lagi siaran Pak Ustadz, Cek Gaya. Oh iya. Ini Ya. Herman PM ini. Iya, Mm-mm. di Balai Penelitian Sumbawa, Cek. Siap. Iya, aku nak pertanyaan 2 poin. Ya. Yang mana lah hukumnya Pak Ustadz kalau kita nih puasa kan? Banyak kepengenan. Galak tuh sepejam sebayang pisang lah, sebayang es lah gitu kan. Iya. Nah cuma tidak terjadi Pak Ustadz. Cuma bayangan baik kan. Nah yang kedua Pak Ustadz, aku nih menpuasa tuh terus Pak Ustadz. Cuma dibawa tidur, kadang-kadang tuh sehari-harian tidurnya itu bagaimana lah hukumnya Pak Ustadz? Dia nih menjalankan ini Ustadz. Apa yang dikatakan Ustadz tuh bahwa tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah. Iya. Yo, itu dua pertanyaan Pak Ustadz ya. Terima kasih Cek Yo, Gaya. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pertanyaan dari Cek Herman tadi. Pertama, kalau kita puasa, kita galak terbayang dengan sesuatu makanan yang menggugah hawa dan nafsu. Nah, misalnya pisang, cendol, cincau, dan kawan-kawan. Nah, mak mana hukumnya? Hukumnya itu sebetulnya mubah, Cek. Mubah, ibahah. Boleh sah baik. Tapi mak ini secara fikih dia tidak membatalkan puasa karena bukan masuk item yang membatalkan puasa itu dewek. Nah, tapi secara tasawuf, secara hakikat, itu bisa mengganggu bahkan mengurangi pahala puasa gitu. Mengganggu dan mengurangi pahala puasa. Ngapa baca ma itu, Ustaz? Ma ini kan kita itu puasa diperintahkan untuk nahan hawa dan nafsu. Iya. Segalanya, Cek. Hawa nafsu makan, yang segalanya kepengen nak ditegok kalau tadi kan. Sudah itu hawa nafsu nyingok segala barang-barang berkeliaran di tengah jalan. Nah, sebelum lagi hawa nafsu nak pengen ini naik itu naik ini, pengen masuk itu masuk ini, melitu melini. Nah, itu segala nafsu itu. Nah, kita puasa ditahan barang itu tadi nih, nafsu tadi, bukan dibuang karena nafsu tidak bisa dibuang. Nah, itu sudah sunatullah, sudah kodrat. Nah, takutnya mengganggu atau mengurangi dari pahala puasa secara tasawuf atau secara hakikat. Maka ketika kita datang hal semacam itu, ya istighfar baik yang pertama. Yang kedua, mak mano caranya kita usaha kita menghilangkan pikiran atau menjauhi dari hal-hal yang bisa menimbulkan hawa nafsu tersebut. Nah, misal contoh yang paling ini bela, yang paling mudah bela saat ini, sederhana be. Kalau scroll TikTok tuh, kira-kira kalau ada gambar-gambar es cendol video tuh, jalan tutup lah, close lah. Kakek lagi telanjak pikir ke mano Iya. Nah itu juga kalau scroll YouTube, kalau misal kira-kira terjingok anak-anak gadis suwong tuh dah tutup lah. Nah, kira-kira itu. Jadi meredam pemandangan. Meredam pemandangan. Jadi kalau misal
TikTok tuh sekedar nak ngecek ada cek wan pedak lewat. Itu Kliklah aja di sini ya. Nah itu tidak apa-apa itu. Tidak apa. Jangan di scroll ya. Jangan di scroll. Tapi kalau tuh jingok yang model susu dengan cincau, campur rumput laut, campur rumput darat, campur rumput udara pula. Iya, campur juga dengan buaya darat. Tidak doi. Lain itu roti buaya itu. Nah, maka yang pertama itu dihindari. Jadi pertama tadi cak mano pertama kita istighfar tentunya Yang kedua secara tawakal secara ikhtiarnya kita menghindari berusaha. Pak Ustaz datang lagi hindari lagi, nah itu kira-kira. Jadi usaha dan tawakal itulah, ikhtiar dan tawakal. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Cak Herman tadi mengenai apa dia pertanyaan kedua saja? Mengenai puasa tedok tadi nah. Oh iya tedok. Tidurnya orang puasa bernilai ibadah ya tedok beda lagi sahur sampai kena buka. Tidaknya wong puasa bernilai ibadah itu pertama nak kami kritisi dulu. Secara dalil aja ada yang ngomong itu hadis. Ada yang ngomong bukan, ada yang ngomong hadis tapi dhaif kedudukannya. Dhaif. Nah, tapi terlepas dari itu ada sisi benar dan ada sisi keliru kalau tidak do benar mempersepsikannya. Pertama sisi benarnya ya ini tidaknya puasa pahalo itu artinya pertama dia mengistirahatkan diri daripada kira-kira dia ngawikan gawian yang itu pacak batal ke puasa dak semekuk dia baik tidur kan kira itu. Nah tapi ada juga kalau dia tidur terus dak ada kegiatan ibadat apapun bulan puasa termasuk ibadat wajib tertinggal misal apa nama itu tidur jam 6 metu jam 6 lagi. Nah, arti kan zuhur lewat itu. Asal lewat kan. Nah, jawabannya Nah, jawabannya apakah salah? Ya salah tentunya. Itu hal yang buruk, itu hal yang tidak bagus kan. Nah, maka jawabannya jangan disalah persepsikan. Tidur itu kalau dia untuk menghindari hal-hal yang sifatnya maksiat yang tidak bagus, maka dia bagus dan berpahala. Bukan hanya di bulan puasa sebenarnya, di hari biasa juga cek itu. Ya daripada dia ngerumpi ngomong ke segala uak segala bibik kan. Iya benar. Lemak dia tidur lah di rumah. Nah kira-kira itu. Daripada disuruh tidur selamanya kan. Kalau itu lain itu. Nah, tapi kalau dia ibarat bulan puasa nih ataupun di luar bulan puasa juga tertidur terus demi karena dia alasnya ngindar itu, maka ya salah. Karena ngapo? Pertama ya ada yang ibadat yang terlewat, yang wajib yang pasti kan. Boro-boro naik sunat masuk tadi kan. Nah, yang wajib terlewat artinya di situ sudah ada kesalahan. Nah, jadi segala gawe jemaah yang muliakan Allah, kita ini pecah lagunya Peti Pera. Sedang-sedang saja 3S. Sedang-sedang saja. Iya. Keluaran dari Dangdut Academy ya. KDI baru masuk RRI nih. Iya. Nah, jadi lagu itu sisi benernya, Cek. Jadi sedang-sedang saja maksudnya itu tidur istirahat ya seininya be. Dalam kesehatan juga tidak bagus banyak tidur. Iya. Nah, sembab nanti mata ya. Iya, makan minum sekadarnya be. Bengkayangan yang melembang bahayo. Bengkayangan deh. Kalau kebanyakan makan. Nama itu juga dengan segala apa sedang-sedang be. Arti kita atur waktu, kapan waktu tidur, kapan waktu wajib, kapan waktu beribadat, kapan waktu ini nyari nafkah dan lain sebagainya. Nah itu. Ada lagi telepon apa? Ya terima lagi ada siapa? Ada sahabat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cek Gaya. Nah, dengan siapa nih? Sama Deka juga kabar ya. Deka? Eka atau Deka? Eka ya Gaya. Eka, Pak Eka pertanyaannya. Eka di mana tadi? Halo Kak, di mana Kak? Halo. Eka. Yo, Eka di mana Kak? Di KM 18 ya. KM 18. Iya. Yo, dia tuh pertanyaannya. Pak Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Putus-putus Kak Putus-putus suaranya. Cek suaranya, sinyal itu Ceknya. Coba agak geser, agak gerak. Nah, terputus nian itu. Ya sudah, kita lanjutkan dulu. Ya kalau sinyalnya bagus, lanjut lagi dia. Ya, silakan lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah. Lagi. Galak nih ini. Nah, ini. Kita gimana lagi? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cek Gaya. Nang Adam Iya Cek Gaya. Dia tuh nang Adam nak tanya geli dia kata dia panggil nang Adam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Adam Cek ini sama Cak Mang Adi Cek Adi. Yo ya. Rami yo. Adik itu. Adam. Yo. Ini Pak Ustaz nak nanya Pak Ustaz ya. Ya dari Al-Baqarah 183 ya 183. Ya nah itu kan dijelaskan diwajibkan untuk kamu berpuasa sebelum
Agar kamu dapat Bagaimana uang. diwajibkan Orang-orang sebelum umat kamu. sebelum kamu. Iya. Iya. Nah berarti perintah puasa itu Pak Ustaz lah sebelum Rasulullah itu lah ada Pak Ustaz ya. Mungkin dari zaman Nabi Adam, dari mana ini kan. Iya. Nah itu Pak Ustaz masa pencerahannya. Satu, keduanya yang benar kata Ustaz tadi, kalau nyengok TikTok kadang-kadang yang nyengok esteller apa-apa Iya. ada yang nyengok kumpulan lipas nanya kurma. Hoi, lipas ya. Salah penjingoan. Kira-kira apa mengurangkan nilai puasa tak Pak Ustaz? Nyingok lipas tadi nah Ustaz. Itu gimana? Ya nyingok lipas tadi Nyingok rasa lipas nyingok tadi, kurma tadi kira-kira orang pala puasa tak kira-kira. Iya. Alang kena nasib lipas itu ada Iya. Tak tahu kena kunyah ujung-ujung ni. Itu baik Ustaz ya. Iya, siap. Terima kasih jelasannya Ustaz. Ya, Ya. terima kasih Cik Gaya. Ya, Assalamualaikum ayo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan Cek ini yang kedua dulu aku jawab. Nyingok lipas pecak kurma tadi. Kiasnya. Baca dibayangi Ustaz Jadi kias jawabannya sama we pecak jawab pertanyaan pertama tadi. Nah, pertama kita berusaha istighfar dengan segala hal yang bisa menggugah hawa nafsu. Yang kedua kita ikhtiarnya yaitu mau cara kita menghindari ketika barang itu datang hindari lagi, barang datang hindari lagi. Jadi bukan hanya itu, Cek. Misal contoh. Ini yang paling real bela kita cerita. Nyingok lipas pecak kurma, Nyingok nyingok ini lumut enggak usah nyingok bolu kojo. Nyingok lumut sebelum bolu kojo. Atau juga apa namanya itu yang bisa menggugahkan nafsu seksual wong. Mak terjingok balut muda kecil dikiranya apa? Terjingok dengan barang-barang yang aneh-aneh. Terjingok jemungan wong. Nah, yang itu juga apa nama itu sesuatu yang menggugah hawa nafsu, dalam hal ini nafsu libido seksual wong. Nah, maka itu ketika kita datang hal-hal semacam itu tadi juga sama. Ketika itu kita istighfar dan yang selanjutnya kita usaha untuk balikkan lagi itu untuk apa istilah melupakan itu dan melupakan itu ketika itu datang. Nah, maka usaha dan tawakal kita itulah dinilai oleh Allah. Nah, urusan batal apa dak insyaallah dak batal. Urusan berkurang atau terganggu pahalanya apa dak itu wallahu alam bisawab. Pecahlah serahkanlah kepada Allah. Karena Dia yang apa nama itu maha segalanya dan maha tahu dengan situasi dan kondisi kita. Nah, pertanyaan pertama tadi memang aku jelas ke Cek sudah ini. Rupanya ditanyakan di telepon. Jadi sejarah puasa itu dewe puasa itu puasa ini unik, ibadat yang hampir seluruh umat itu tahu dan melaksanakannya. Nah, tapi tentu syariatnya artinya rukun syarat dan tata caranya SOP-nya beda-beda. Nah, jadi benar dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Allah Isa alaihissalam seluruhnya ada syariat puasa. Bahkan ajaran ataupun nabi yang dia tidak disebutkan dalam Al-Quran juga ada syariat puasa ya. Di beberapa agama lain itu kita mengenal dengan memang istilahnya bukan saum atau puasa, tapi dia yang model cak kita ini itu ada dengan ketentuan tertentu, artinya hari dan tanggal tertentu, dengan syarat dan tertentu, rukun tertentu, apa-apa termasuk di Nusantara kita ini tadi. Nah, di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW turunlah ayat puasa ini tadi Al-Baqarah 83 ini tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika turun itu waktu itu kan disebut di sini kutiba alaikumus syiyam. Kan siam mai disebut. Tidak tahu siam apa, puasa apa. Nah, maka waktu itu Nabi SAW mensyariatkan atas perintah Allah itu mewajibkan kepada apa namanya itu umatnya, sahabatnya waktu itu keluarga sahabatnya puasa di hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Karena waktu Nabi hijrah tahun kedua hijrah di Madinah itu lah 2 tahun beliau tinggal di Madinah. Madinah ini cek gaya beda dengan Mekah. Kalau Mekah banyak orang Quraisy, Madinah ini banyak orang Yahudi. Yahudi ini tanggal 10 Muharram ada hari raya cek gaya. Tahu tak nama hari rayanya apa? Apa? Tak tahu? Tak. Nah, aku nak nunjuk 1.000. Gongan cek gaya tak bisa jawab. Namanya hari raya. Google dulu Pak Akti. Namanya hari raya Kipur cek gaya. Orang Yahudi tu. Kipur. Iya, orang yang di Palestina tu kan. Jadi mereka kalau hari raya Kipur memperingati selamatnya Nabi Musa atas kejaran Firaun. Nah, Rasulullah nyingok. Kata Rasulullah seharusnya kita umat Islam yang merayakan dan lebih berhak untuk merayakan dan melakukan puasa di pada momen Asyura 10 Muharram memperingati Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Kan itu masuk syariat kita kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah puasa dan itu menjadi wajib cek gaya pada waktu itu. Menjadi wajib puasanya. Nah, akhirnya setelah itu fase pertama. Fase kedua puasa itu
ditambah kewajibannya. Iyalah puasa hari Asyura tanggal 10 ditambah puasa lagi 3 hari tiap bulan. Iyalah kita kenal Ayyamul Bid itu. Ayyamul Bid. Nah, terakhir barulah puasa itu diwajibkan sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Nah, ketika bulan suci Ramadan ini diwajibkan sebulan penuh, maka 2 puasa sebelum itu dilaksanakan turun level menjadi puasa sunnah. Puasa 10 Asyura sunat, yaitu muakkadah sangat ditekankan. Puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan juga sunat, juga muakkadah ditekankan. Jadi itu sejarah dari puasa pada zaman Rasulullah SAW. Tapi seluruh umat di dunia ini, baik itu nabinya siapapun itu, ataupun ajaran apapun itu, aliran apapun, kepercayaan apapun itu, biasanya dia ada perintah syariat untuk puasa, tapi SOP-nya yang berbeda. Jadi memang puasa ini sesuatu yang universal. Nah, adapun khusus puasa bulan suci Ramadan yang saat ini kita laksanakan adalah syariat yang paripurna dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi telepon itu? Ada lagi telepon kan? Siapa? Halo. Halo, assalamualaikum Cik Gaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz. Amin. Ini Tas mau nanya Tas. Cik Aspin di Waitam. Oh ya, Aspin di Waitam Tas. Ya. Kita kan puas misalnya di bulan Ramadan ini ada bolong. Nah, untuk bayarnya kan habis puasa kaget. Ya. Nah, kita puasa kan ketemu Syawal, itu kita bayar yang bolong utang dulu ibaratnya atau puasa Syawal dulu Tas. Oh iya. Karena ada perdebatan nih, ada ngomong bayar utang dulu yang wajib, ada ngomong Syawal dulu. Nah, mungkin mohon penjelasannya Tas. Iya. Nah, ya itulah Cik Gaya Ustaz. Terima kasih Tas atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aspin di Waitam Cik. Waitam ni ikat wai putih Yo. Sebelah wai kanan. Yo. Ada wai kiri juga. Ada wai kiri, kaki ada wai pucuk wai bawah kan? Yo. Lajulah kamu itu. Kenanya. Kami kampung dua nih katanya. Nah, pertanyaan Cik Aspin tadi, ketika habis Ramadan ini kan Syawal, apakah kita dahulukan puasa sunat Syawal dulu atau mengkodok Ramadan yang tinggal dulu? Atau di mana lah antara keduanya? Nah, jawabannya Cik boleh galau dan bagus galau. Pertama, kalau nak dahulukan Syawal, takut ke Syawal ini kan habis. Ada waktunya kan. Nah, sedangkan kodok pacak kaki di luar Syawal itu. Kalau memang tujuannya Cik itu bagus. Nah, kalau tujuannya nak menggugurkan dulu kewajiban, artinya kelak baru melakukan yang sunat, maka bagus juga. Nah, sekarang yang nak ku tanyakan, yang nak ku tekankan, yang bisa jawab itu Cik Aspin dulu lah sebetulnya, bukan kami ngarahkan baik. Yang nak kami tekankan itu pertama, berapa hari tinggal Ramadannya itu. Syawal ini kan cuma 6 hari. 6 hari bulan Syawal. Nah, arti kalau Syawal tahun depan itu 29 atau 30, kalau kita kurangin 6 bay, artinya kan 24 ya? 24 atau 23 harinya kan? Nah, kalau misalnya puasa Ramadannya itu kira-kira tinggalnya itu di angka 20-an lebih dikit atau di bawah 20, itu maka masih pacak terkejar dengan itu Syawal ke diakhirkan, nanti dulu kan yang wajib kodok baru ke diakhirkan Syawal. Atau juga dibalik, didulukan Syawal diakhirkan yang kodok Tapi kalau dia tuh sebulan penuh misalnya tidak puasa selama Ramadan itu ya maka kalau dia memang nak melaksanakan sunat Syawal dulu kan tidak ke kober dia kalau dia ini. Kalau dia itu Syawal habis kodoknya belum habis kan kira macam itu. Nah, maka kata masalah dia dulukan Syawal dulu, baru kaki dia mengkodok. Kalau misal kodoknya banyak, tapi kalau kodoknya masih di 20 lebih atau di bawah 20, maka kata masalah didulukan kodok dulu baru kaki sunat Syawal. Jadi itu situasional dan kondisional. Oke, kita terima lagi. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Anda beretut ya. Beretut dianya. Kita lanjutkan dulu Cek. Iya. Nah, jemaah yang dirahmati dan lanjut lagi Ustaz. Banyak fans Ustaz ni, boleh lah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gaya, assalamualaikum yang saya hormati. Yo, waalaikumsalam. Ini Cik, aku ni sering galak lupa Cik, nanya di luar tema kalau kan. Aku ni galak sering solatkan seperti Isya atau Asar tu kan galak lupa Pak. Ini Pak Ustaz, kadang-kadang tu rasa-rasanya lah itu dua, rupanya lah 3 tahiyat tu lah kena, tapi lupa lagi kan ni tahiyat 2 tu nak
tahiyat lagi Pak. Ini lupa tadi karena suatu yang tinggal tadi baru kedua. Jadi lupa Pak. Jadi bagaimana itu ku tahiyat lagi. Berarti kalau dihitung-hitung 5 rakaat, itu 5 rakaat dia jatuhnya itu kan. Kapan sudah diingat-ingat gitu, aku tadi 5 bukannya 4. Nah jadi bagaimana Pak solatnya itu? Dan yang keduanya, kalau wanita itu masak itu Pak, kalau sedang puasa itu boleh tak cicip-cicipnya itu kan? Iya. Ya, itulah Pak, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sobari Teluk Kejeng ya. Oh jauh Teluk Kejeng ya. Diatur ya. Nah, pertanyaan pertama tadi itu, kalau dia lupa, cek yo, kalau dia lupa dalam sholat itu, kita lanjutkan dengan rakaat terbanyak. Misal lupa nih, apa saiko apa dua, nah maka apa namanya itu kita tambah dengan jumlah terbanyak. Jadi misalnya apa siko apa dua itu sudah, anggap besiko, berarti nambah. Intinya ditambah digunakan rakaat terbanyak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, lupa tadi kalau dalam sholat sahwi tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa. Nah tapi kaget ba'da sholat maka istighfar be, ingat lupa tadi. Nah jadi kalau namanya lupa kan, barang itu lupa, lali. Nah jadi secara fikihnya, secara kewajiban dia sudah gugur melaksanakan sholat kewajiban karena sudah ini. Nah adapun lupanya itu ya cukup istighfar be. Tapi cara ngini kenya nyiasatinya itu tadi, kalau misal dia memang apa dua, apalah tiga, apa dua, maka ambek be dua. Karena kita harus nambah yang terbanyak kan. Nah, tapi kalau misalnya di dalam sholat tadi lah ingat, oh iya akun keliru ini ya sahwi. Tidak juga tidak apa-apa. Kalau misalnya itu hukumnya sunat kan. Nah, kaget setelah sholat baru apa namanya itu istighfar be, tentang lah ingat apa belum. Nah, kaget tinggal kita ini berusaha dalam sholat berikutnya untuk apa namanya itu memang benar-benar dihitung, memang benar-benar diingatkan dan memang benar-benar dikawal, di follow up. Kita memfollow up diri kita dewe, berapa rakaat yang sudah kita tunaikan itu tadi. Nah biasanya kita galak lupa, itu biasanya cek kayak termasuk aku pribadi galak pengalaman lupa itu biasanya pikiran kita tidak fokus. Enggak tumak nina, pikiran kita kemana-mana, melayang-layang. Nah biasanya pikiran itu psikis itu kan. Nah artinya tinggal cak manu artinya kalau ketika kita sholat lupa kalau dulu segala urusan dunia tadi ataupun juga urusan yang lain difokuskan dulu hari dengan itu tadi. Nah maka jawab kadang ada ini cek ada semacam anekdot lah ya. Sholat lama apa sholat cepat yang benar tuh. Jawabannya benar galau. Situasional dan kondisional. Sholat lama kalau dia tidak khusyuk salah, kalau dia tidak khusyuk maka keliru. Sholat cepat kalau dia khusyuk bagus. Arti itu penuhi syarat rukun. Nah sholat cepat khusyuk bagus, sholat lama khusyuk bagus juga, tidak masalah. Jadi bukan pada rentang waktu dia lama atau dengannya, tapi pada kualitas pelaksanaan sholatnya itu bagus atau tidak kualitas dia dalam itu. Artinya tumak nina apa tidak ya? Tumak nina atau tidak. Nah kalau dia cepat tumak nina bagus, kalau dia lambat misalkan tumak nina ya bagus juga, tidak masalah. Nah itu pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan kedua tadi tentang ibu-ibu kalau masak itu nyecip Nah nyecip itu pada hakikatnya katik masalah, katik dosa. Kalau nyecipnya kuah gendang misalnya itu Ustaz, kumuk-kumuk lah. Yang aku apa pun itu. Kuah kolak misalnya kan kumuk-kumuk tapi maksudnya kan. Jadi setelah dia nyecip, pokoknya jangan sampai raso, Nah raso bukan barangnya rasonya sampai ke tenggorokan. Misal contoh kita ini kan ada kadang raso gula itu yang memang pekat dan lekat. Nah jadi ketika dicicip lah sudah dimuntahkan, diludahkan, sudah kumur, manisnya masih ada. Nah yang ditakut gitu kalau manisnya sampai ke tenggorokan itu yang nyebab batal tuh. Okay. Yang tahu itu kan yang bersangkutan dewe. Nah jadi yang di apa namanya itu apa yang diwanti-wanti itu ialah ketika rasonya sampai ke tenggorokan walaupun ininya tadi kumurnya sudah dibuangkan itu menyebabkan batal. Tapi kalau dia rasonya cuma sekedar lidah tidak sampai ke tenggorokan sudah dibersihkan tidak masalah. Jadi nyicip tuh kalau bisa dirasokan benar-benar artinya dia jangan sampai menuju ke tenggorokan. Karena sisipnya dikit nih kayak kita nih kadang. Jangan longsog deh. Iya antara lidah dengan tenggorokan. Bukan masuk perutnya, kalau masuk perutnya masih jauh. Ini yang sampai ke tenggorokan. Nah maka itu ngicip itu boleh tapi harus memang benar-benar ekstra hati-hati. Jangan sampai raso warna dan bau. Kalau bau dengan warna aku rasa agak susah diteliti dikaji masuk apa tidak. Tapi kalau rasa mudah. Ada kadang kita tuh kan sesuatu masakan itu memang pekat rasanya sampai pecah ke tenggorokan. Nah itu yang bahaya, yang hati-hati dan memang benar-benar hati-hati. Jadi nyicip tuh boleh tapi harus hati-hati jangan sampai rasanya masuk. Nah itu ceknya ada telepon terima lagi ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujau.
Oh. Lanjut. Nak nanya apa Ujuk tu? Oi lah sore ni dengan pencerahan dari Ustaz seger lagi, Dek. Oh, biji mata ya? Seger ya? Iya, dengan berdetar-detar itu nah. Oh, berdetar-detar. Seger lagi mata. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Ujuk nak nanya Ustaz dikit Ustaz. Banyak dah apa Mang Ujuk? Ya, ngajarin. Adilah saum puasa 1 Muharram dengan 10. Itu. Padilanya apa? Mana? Oh iya. Dari segi hakikatnya juga mak mana Ustaz ya? Iya. Itu baik, terima kasih. Cik ya. Yo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padila puasa 10 sama 1 Muharram. Iya. Jadi puasa di Asyura ada yang mungkin ngembek 1 sama 10-nya. Ada yang ngembek 1 sampai 10-nya ya. Itu katik masalah. Intinya 10 hari pertama di bulan Muharram. Pertama fadilahnya karena ini adalah mantan ya. Baca lagu mantan terindah ini. Karena ini mantan syariat terindah. Artinya pernah barangnya jadi puasa wajib. Lalu diturunkan levelnya puasa sunat karena ada penghapusnya itu puasa Ramadan. Maka puasa ini levelnya berada di bawah puasa Ramadan secara fadilah. Kalau secara hitungan anunya cak mano banyak dalil yang berbeda-beda tentang keutamaan-keutamaan itu. Tapi kita tidak usah hitung-hitungan pahala. Tidak usah ini. Kalau pacak apa namanya itu puasa Asyura itu dalam setahun itu kalau pacak ditunaikan jangan ditunaikan walaupun godaannya sangat berat. Karena ya itu hari biasa dan itu hari yang jauh masih bukan Syawal bukan Ramadan hari terpisah dewek memang. Ujiannya memang sangat berat dan sangat ekstra. Nah, karena dari statusnya itu tadi ini adalah status ibadat yang mulia puasanya itu, maka banyak dalil dan nas yang menjelaskan keutamaan hitung-hitungan pahala tentang itu. Tapi kita tidak usah fokus ke situ, ke kajian apa namanya itu hitung-hitungan pahalanya. Kalau pacak ini dilaksanakannya. Jadi selain Ramadan yang sunatnya Asyura dilaksanakan. Karena ngapa? Karena ini adalah puasa yang pernah menjadi syariat wajib dan turun menjadi syariat sunat. Itu yang pertama. Yang kedua kata mengujuk tadi secara hakikatnya cak mano? Secara hakikatnya mengujuk ketika kita puasa di Muharram ini pertama kita ini bahasanya itu merayakan tahun baru cak gaya. Jadi merayakan tahun baru itu pada hakikatnya Hijriah, tahun baru Islam, tahun baru syariat kita ini ialah itu tadi dengan kita berpuasa dan kita beribadat dan kita bersyukur. Tahun lama sudah lewat, kalau pacak tahun depan ini lebih baik dari yang kemarin. Yang buruk jangan digawak lagi, yang baik diteruskan bahkan dikembangkan kira-kira itu. Nah, ini momen introspeksi diri kita secara hakikat. Nah, jadi bukan sebetulnya tahun baru itu kita beladas pecah apa nama itu dak katik batas dak katik ujung pangkal bukan. Nah, jadi cara menyikapnya itu pada hakikatnya. Pun juga dengan tahun baru Masehi juga kita harus introspeksi. Memang dak katik puasa karena dak katik syariatnya tentang hal itu kan. Nah, tapi di situ momen kita berdoa, momen kita zikir, sholawat, introspeksi diri. Itu sebetulnya. Jadi bukan dalam hal beladas bukan. Nah, itu. Yang kedua hakikatnya ketika kita puasain tadi kita ini semacam tapak tilas ya kayak. Tapak tilas sejarah. Jadi seakan-akan kita dibawa rihlah meneladani umat-umat terdahulu khususnya umat-umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa karena tanggal Asyura itu banyak kejadian-kejadian dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa banyak kejadian-kejadian yang sifatnya itu maha dahsyat. Yang Allah lanjut dengan nabi-nabinya yang terjadi di tanggal-tanggal itu. Jadi kita bisa napak tilas di situ. Bisa jadi momen kita untuk refleksi sejarah. Nah, di zaman Rasulullah SAW barang ini dipakem jadi syariat. Kira-kira macam itu kan. Jadi undang-undang lah bahasa ini. Nah, lalu di itu juga adalah momen kesedihan kita karena di Asyura itu juga adalah momen dari wafatnya keluarga Nabi SAW yang dikenal dengan sebutan peristiwa Karbala. Iya, momen kesedihan ya. Tapi kesedihan kita jangan juga berlebihan cak saudara yang lain. Artinya sampai menyiksa diri dewek itu hal yang bertentangan dengan syariat kita dewek, menyiksa diri dewek. Tapi kesedihan kita adalah refleksi diri, introspeksi diri. Kita mencintai keluarga dan sahabatnya Nabi SAW. Nah, masih cukup. Lanjut lagi saya. Oke, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Gaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diatur Iju. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersingkat waktu itu sedikit bertanya tentang puasa ini Pak Ustaz. Sama Pak Ustaz yang puasa kita laksanakan ini di para sahabat.
ada yang mengatakan di pada masa itu antara berbuka dengan sahur berdekatan. Nah, itu pertanyaan. Yang kedua, kalau puasa Ramadan 30 hari ini ditambah dengan puasa Syawal ini, keutamaan fadilahnya apa lah Pak Ustaz? Itu bedanya Pak Ustaz. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang kedua dulu kita jawab puasa Ramadan ditambah Syawal, maka hitungan pahalanya seakan-akan kata Nabi itu sama dengan puasa setahun penuh. Nah, walaupun puasa setahun penuh itu juga tidak boleh dalam secara syariat karena tidak katik tuntunannya kan. Nah, tapi pahala puasanya itu seolah-olah sama dengan puasa setahun penuh, artinya puasa terus. Jadi ibadat puasa Ramadan ditambah 6 hari Syawal itu hitungannya sama dengan puasa setahun penuh, 365 atau 66 hari. Nah, sama cak ini analoginya ketika baca tiga kali suratul Ikhlas kulhu itu sama dengan khotaman Al-Quran. Nah, itu sama kira analoginya cak itu. Yang pertama itu pertanyaan kedua lah kami jawab duluan. Pertanyaan pertama tadi mengenai apa pertanyaan pertama tadi? Yang pertama tadi soal itu tadi. Pertanyaan kedua tadi kan tentang ini, tentang apa namanya itu? Aduh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak boleh. Pertanyaan kedua tadi tentang apa fadilat yang pertanyaan kedua pertama tadi tentang apa ya Cik tadi nanya kan yang pertanyaan pertama tadi? Ujuk tadi. Cik Ujuk Ujuk. Atau kayak WA baik kalau memang ini Ujuk. Iya, kami coba ingat. Sambil ingat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, kakek di ini di apa? Ditanyakan lagi. Tentang puasa lah dia tuh. Iya. Beda-beda tipis tuh kan. Nah, baik jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada telepon lagi enggak? Belum ini. Kosong ya? Iya. Nah, kita lanjutkan lagi. Pertama kita bahas dulu terkait rukun puasa. Rukun puasa ini dua. Pertama dia niat, yang kedua dia nahan diri. Nah, nahan diri cak mano? Nahan diri dari makan dan minum tentunya, atau hal-hal yang sederajat dengan itu. Lalu yang kedua dia nahan diri dari berbagai macam yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Nah, artinya mulai subuh sampai maghrib. Nah, kapan subuh itu disebut subuh fajar sodik itu? Fajar sodik itu kalau ada cahaya cek gaya, dia cahaya itu nyebar apa horizontal kayak ini nah nyebar. Matahari belum keluar, nah itu fajar sodik. Tapi kalau ada cahaya nyembur pecah ekor serigala, buntut serigala. Pernah tengok belum buntut serigala? Pernah. Di HP ya. Tapi tidak pernah megang langsung. Kalau kaki dicengkamnya gitu. Hebat Cek Gaya. Aku nak belajar ilmu kan Cek Gaya. Kalau Cek Gaya nyengkamnya dia ini. Nah, kalau ada apa? Semburan sinar pecah ekor serigala, buntut serigala Cek Gaya, itu namanya fajar kazib, belum fajar sodik. Nah, fajar kazib ini fajar permulaan bae. Fajar ini apa namanya itu gladi bae. Belum hanian. Itu kira-kira 10 menit. Nah, maka kalau di kita Indonesia ada tradisi namanya imsak. Nah, imsak itu sebenarnya fajar kazib ini. Fajar kazib. Dia 10 menitan sebelum subuh. Nah, ketika fajar sodik itu sudah subuhnian. Nah, jadi kita wajib nahan itu mulai di subuhnian itu. Nah, untuk berhati-hati tadi supaya rasa tidak termasuk begitu legok sahur tadi. Nah, maka para ulama di Indonesia mentradisikan adanya imsak tadi. Nah, jadi mulai subuhnya nian terus sampai ke matahari terbenam sampai ke azan maghrib berkumandang. Kapan maghrib itu? Maghrib itu makanya kalau kita tengok jam kan berubah. Maghrib itu ketika ada lagi semburan cahaya merah langit senja, baca lagu. Izinkan ku lukis senja. Izinkan ku lukis senja. Baca ya. Nah, ketika senja itu ada Cek Gaya, itulah masuk waktu maghrib. Matahari nak terbenam Nah, matahari terbenamnya nian gelap, itulah masuk waktu isya. Nah, jadi itulah waktu menahan ini. Itu yang kedua. Yang pertama, rukun puasa itu ialah niat. Jemaah yang dimuliakan Allah, niat ini ada dua macam. Ini info pengetahuan karena yang sikoknya tidak bisa lagi kita amalkan. Yang pertama, niat tiap malam ialah kita baca ba'da tarawih dan kita baca waktu sahur. Aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan di tahun fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Malik boleh merepel, menggabung seluruh niat sebulan penuh. Di tanggal 1 Ramadan tadi. Jadi tarawih pertama malam sahur pertama itu niat.
sengaja aku puasa esok hari sebulan penuh. Ini tahun dia menunaikan di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala, iya. Itu bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya ada kan baca di ini KDB. Nah, jadi niat itu dua macam. Boleh tidak Pak Ustaz dipakai kalau boleh. Misal kalau dipakai yang kita niat sebulan penuh, niatnya melok Imam Malik. Ketika kita ada satu malam yang terlupa tidak ada sahur, tapi kita masih kuat nak puasa, maka lanjutkan puasa saja. Tidak ada niat diajarkan. Tapi kalau misal kita niatnya tiap malam, itu bagus. Ketika kita kelupaan tadi, maka tidak baca, karena ini puasa wajib. Puasa wajibnya harus ada niat. Dari malamnya sebelum itu harus ada niat. Kalau tidak ada kata niat, maka dia tidak baca melakukan puasa wajib. Beda puasa sunat. Kalau puasa sunat siang bolong, ya Allah Tuhanku, nasi uduk dak katik, nasi goreng dak katik, nasi minyak tambah jauh. Aku nak puasa bila ya Allah, baca. Pagi-pagi hari jam 8 tu. Tapi kalau puasa wajib tak baca. Ingat-ingat semalam, oh iya aku semalam tak bangun sahur. Tarawih tak ada juga melok tarawih di masjid. Tarawih dewean. Karena tarawih dewean tak kata Bilal. Jadi kelupaan macam nama itu sama Godin tu. Iya, nama itu sama Godin. Jadi dari berbuka tak kata niat. Nah, tak baca dia puasa je. Tapi kalau dia di tapi awal niat tuh tidak harus terlontarkan kan Ustaz, misalnya besok aku nak puasa lah, itu sudah niat kan? Secara apa namanya itu iktikad itu niat. Niat, tapi secara iktikad dia tidak ada melapaskan di hatinya bahwa dia nak puasa bulan Ramadan ini tahun karena fardu kan Allah SWT. Jadi ada item-item itu puasa, aku niat puasa bulan Ramadan fardu karena Allah SWT. Ada 5 item itu kan yang di ini kan. Nah, di situ nah maksud anak tuh. Nah, tapi kalau dia sudah niat di tanggal 1 ngikuti mazhab Imam Malik tadi, sudah niat, maka dia aman be, anteng be. Nah, dia tidak sahur, tidak berbuka juga tiap cuma buka seminum be sehari sebulan penuh enggak masalah. Insyaallah dia itu diet alami Cik Gaya. Diet alami. Jangan singgung ya. Iya. Tidak singgung Cik Gaya. Tidak singgung. Bisa masih tutup enggak? Lagi coba. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa? Ya, Yani Aris, silakan ditanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Pak. Aku berpuasa. Mengeluarkan zakat fitrah para wajib puasa. Mana hukumnya Pak? Itu puasa, kita zakat fitrah, untungnya tidak puasa. Saya puasa kan di dalam. Akhirnya. Dia tidak puasa tu ada sakit, sakit. Oh, dia puasa sakit. Sakit dia. Dia di dalam puasa. Oh, iya. Aku puasa. Aku dah kalau dak. Nah, orang yang tak puasa tu ya. Kalau dapat tu timur. Amal aku main. Yo. Okey, siap. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari itu, pertama syarat yang dari zakat fitrah kemarin bahasa Asnaf itu tidak disyaratkan dia orang yang soleh atau yang mukmin ya. Syaratnya itu dia kriteria ini. Dia kriteria tingkat ketakwaan bukan. Nah, jadi kalau misalnya itu fitrah orang yang tidak puasa yang puasa yang taat, maka jawabannya tidak boleh dan sah. Asal dia puasa. Tapi alangkah baiknya kalau itu bukan dengan yang dia masuk Asnaf dia lebih soleh. Jadi soal lebih Abdul. Tapi kalau sah boleh. Tapi kalau kasus yang tadi dia katakan orang yang tidak masuk karena unsur syar'i yang sakit, yang kuat yang aku, maka jawabannya boleh lah saja. Nah, kalau dia masuk Asnaf, yang kedua dia masukkan kita dia tangguh jauh ini. Dia tidak masuk yang secara fisik ini kan juga. Nah, jadi itu sebenarnya betul masukkan kalau dia masukkan masalah di bukan fisiknya itu. Nah, dia akan jauhkan apa? Jawabannya boleh dan bagus dia. Dia sama dia mau mau terang. Dia juga tidak tunjukkan kaum yang lain yang sakit dia puasa itu pun dia sudah sakit. Itu jadi. Nah, dia kata masuk ke yang kita sampai itu. Cuma dia rahmat Allah Taala, kenapa kalau bicara ngomong soal rai puasa ini atau tidak dari Malaysia yang apa-apa dan pertanyaan dari jawabannya tadi. Dengan itu jawab tadi yang pertanyaan itu buka ikonnya ya. Ya, pertanyaan dijawab di tempat lain. Nah, pertanyaan dari Allah, mungkin ini sedikit materi bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulurku di mana berada tadi barusan baik kita peluk sama-sama acara Hikmah Ramadan di kesempatan sore hari ini dengan tema kita adalah mengenai puasa ya yang sudah disampaikan oleh Ustadz muda kita ya. Ustaz Nama Setiawan, dan semoga tentunya apa yang disampaikan oleh beliau menambah hasanah, menambah wawasan kita, dan juga tentunya akan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz tentunya untuk paparannya ibunya di sore hari ini ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita. Kalau Bapak Tabicak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jika pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh, namun jika lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Cik Gaya dan juga Ustaz kami pamit untuk kesempatan sore hari ini di acara Hikmah Ramadan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sudah kita peloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini baca dulur peloi setiap hari selama bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, Harmoni